jual dengan tangan kita sebaik mungkin. Hai, kembali lagi bersama gue, Suci Patia dalam Interview by Mios. Dan wow, luar biasa banget nih. Ini kayaknya udah sesuai dengan profesinya ya, udah pakai jas, udah cakep padahal masih jam 12 siang nih. Dari bangun udah begini. Dari bangun udah Iya gini. dong, setiap hari. Gue juga mau dari bangun udah kayak ada mic gitu ya, jadi sesuai profesi. Bawa kemana-mana. Iya, bawa kemana-mana. Siap. Dan di sini ada Samuel Wongso. Halo, siang. selamat siang. Iya. Kak Sam atau Om Sam nih karena udah anak satu nih kira-kira. Panggil om aja deh. Om aja ya, sexier gitu ya. Om gitu ya. Om ya. Jangan Apalagi tuh dong. pakai jas loh kemana-mana. Ini udah kayak habit. Emang udah jadi habit. Dari dulu, dari SD. Wow. Ya, Serius? kalau SD nggak setiap hari, tapi Oke. kalau acara-acara penting, yang lain pakai kaos, gue udah kayak pakai rompi sendiri, udah pakai jas. Memang gue didandanin seperti ini dari dulu. Dari kecil. Jadi semua ini dari kecil. Papa mama gue nggak mau beliin gue kaos, jadi dia bisa jahit sendiri gitu, jahitin. Jadi Enak gue udah ya? kayak kebiasa, udah kayak Oke. kebiasa dengan pakaian ini. Akhirnya kalau gue sekarang pakai kaos, gue merasa diri gue aneh. Aneh, merasa nggak rapi. Dan gue merasa Nggak kayak proper. masuk angin aja gitu, kayak anginnya tuh lebih Oh yes. nggak tahu kenapa. Jadi kayak misalnya hari santai, hari Minggu atau hari libur, gue masih tetap kayak ada jaketnya, kayak safari jaket atau apa. Pokoknya yang penting ada stylenya ya. Iya, nggak juga, tapi ya nggak sengaja aja. Jadi Oke. kayak ini terbentuk dari dulu. Tapi gue juga gitu loh kak. Maksudnya kayak Kenapa? gue tuh nggak pernah seumur-umur beli kaos. Nggak tahu kenapa. Oh ya? Jadi kayak kemana tuh, dan gue nggak pernah punya sneakers. Jadi selalu kayak rapi aja mau kemana pun gitu. Bahkan kayak ke Indomaret juga ya, nggak yang berkaos gitu. Kalau lo kayak gitu juga? Gue nggak punya sandal. Lo nggak punya sandal? Gue nggak punya sandal. Jadi bener-bener bini gue bilang kaki gue itu lebih halus daripada muka dia. Karena nggak tahu kenapa selalu tertutup, dan gue juga nggak Oke. nyaman pakai sandal. Jadi lo nggak pernah beli sandal? Nggak Lo kalau misalnya pernah. kayak jalan-jalan ke Bali gitu, traveling ke pantai, terus pakai apa dong? Sepatu, Tetap pakai sepatu. pakai sepatu. Kalau nggak sandal hotel. Kalau memang bener-bener Oke. harus ke pantai dan sepatu gue sayang banget kalau injek-injek pasir, ya udah ambil ke hotel terus ya udah jalan. Agak mahal ya, kakinya nggak pernah kena swallow ya, nggak pernah ya? Bukan begitu. Ini karena kebiasaan. Oke, ini Semua bener-bener karena habit. kebiasaan, habit. Dari dulu gua les di sekolah gitu, kayak semua orang pada bilang, "Lu nggak pernah pakai sandal nih emang." Ya emang gua nggak nyaman. Karena gua kalau pakai sandal gua merasa kayak jalan copot-copot gitu loh. Oke. Kena pasir, kenapa? Jadi udah nggak pernah beli dan nggak tertarik. Mau bilang merek apa itu, ya, pokoknya mahal banget sandal jepit begitu doang. Akhirnya ya udah gue pakai sepatu terus. Jadi kemanapun pakai sepatu. Iya. Oke, ini sebagai Samuel Wongso nih, generasi keempat dari Wong Hang Taylor, gitu. Pernah nggak sih kayak tadi lo bilang kalau misalnya keluar pakai kaos tuh ngerasa masuk angin, gitu. Nah, tapi pernah nggak sih ada satu momen yang kayak, aduh gue capek deh dan maksudnya untuk yang kayak dress up, gue pengen kayak santai aja ke mall pakai celana pendek, pakai kaos. Pernah banget. Oh pernah banget, pernah ada momen itu. Iya dong. Kan setiap orang yang konsisten pasti punya masa jenuh. Yes. Akhirnya gue ambil kaos, ambil celana pendek, gue turun ke mobil, dan akhirnya gue balik lagi ke atas. Karena waktu gue di lift kan, gue tinggal di apartemen, Yes. gue liat diri gue sendiri, aneh juga ya. Kayak proper ya gitu. Nggak pede. Oh nggak pede. Akhirnya gue balik lagi pakai apa aja deh, pokoknya yang panjang, tertutup, rapi gitu. Even gue beli jersey bola pun, gue cari yang lengan panjang. Oke. Karena ya nggak tahu, udah itu namanya kebiasaan, habit yang susah banget gue hilangkan. Mana kalau misalnya tadi ke pantai lo bisa mungkin pakai sandal hotel gitu. Kalau dari baju kayak kutangan, utang nggak sih? Oh, sorry. Kaos-kaos kutang yang kayak ada gambar bir bintang, kaos barong gitu. Ya gue pernah beli, gue pernah pakai juga. Tapi itu pernah pakai. Tapi gue nggak, ya Tetap nggak pede. nggak pede, nggak nyaman. Ya badan gue bukan badan six pack gitu, jadi ya gimana ya. Lo nggak tahu nih. Jadi ya udah gue gini aja. Ya kecuali gue Tapi ke Bali. keren lo tuh keren lo kak. Ya pokoknya gue nggak akan ke suatu tempat, ke mall, keramaian gue menggunakan celana pendek
terus pakai kaos gitu. Gue pasti ada sesuatu yang harus gue tutupin. Yes, tapi gue setuju karena gue pun begitu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah beli sneakers, gue juga nggak pernah beli kaos gitu. Jadi benar-benar kayak gue selalu pengen dress up gitu. Nah tapi Kak, lo nih sebagai seorang desainer dan gue melihat lo udah sebagai orang sukses ya di industri Amin, fashion gitu. amin. Do you see people itu dari apa ya stylenya gitu? Misalnya kayak kadang kan kita pasti selalu punya perspektif Betul. terhadap orang ya kan, melihat bohong lah kalau orang tuh nggak punya first impression gitu. Misalnya kalau gue ngelihat orang gimana dari cara dia ngomong atau dari misalnya ada orang ngelihat dari cara dia makan gitu. Nah, lo tuh apakah melihat orang tuh dari cara dia berpakaian? Boleh juga nih pertanyaan, pinter juga nih. Ya emang pasti, karena kan misalnya gue nonton film. Yes. Pertama yang gue lihat adalah bajunya dulu. Wow. Ya benar. Jadi film favorit gue James Bond. Oke. Gue bisa kayak cerita ke orang James Bond tuh kali ini pakai jas yang abu-abu, ada kotak-kotaknya walaupun samar-samar. Semua orang nggak ada yang tahu. Oke. Ya nggak ada yang tahu. Yang mana sih? Yang mana Iya, sih? Gue iya, bisa iya. tahu karena memang fokus gue di situ. Bahkan first impression gue ke orang adalah the way he or she dress up. Oke, berarti kalau gue nih, makanya nih gue pakai satu set gitu, gue pilih Oke. baju terbaik nih. Oke banget. Gila nih. Beneran oke banget. Maksud gue setiap orang kan punya yaitu sudut Yes, pandangnya sendiri-sendiri. Menurut gue bagaimana kalau misalnya gue datang ke suatu tempat, gue berpakaian rapi, atau lu sekarang mau interview gue dan lu rapi, berarti lu tuh respect banget dengan situasi yang ada. Gue ke kondangan, gue ke meeting dengan orang, gue berusaha berpakaian sebagus mungkin, bukan mahal ya, sebagus mungkin, serapi mungkin, karena menurut gue orang yang ngundang gue, ya gue harus rapi, proper. Oke, berarti lucu ya kalau misalnya gue ketemu kalau ngeliat orang misalnya dari matanya dulu, hidungnya dulu, berarti kalau lo dari bajunya dulu. Mungkin ya? lu cari cowok tuh mata itu. Matanya Kalau gue kan belum gak cari-cari lagi. Pokoknya gimana orang-orang dress up. Orang-orang itu dress up, dan kadang-kadang bagaimana dia dress up, mix and match, kadang-kadang muncul aja inspirasi. Oh, oke. Karena yang gue cari kan hari-hari ini sampai selanjutnya kan inspirasi terus. Kadang-kadang lagi di jalan aja gue ngelamun, lihat orang pakai motor aja gue bisa terinspirasi sesuatu gitu. Random aja. Wow, gitu. Jadi memang sudut pandang gue begitu. Sudut pandang, pokoknya pasti melihat orang memang bukan matre ya. Jadi ada orang yang bilang, wah lu matre banget nih, yang lu lihat penampilan luar dulu bukan hati apa. Ya kan gue nggak cari jodoh, gue bilang. Gue cari apa yang memang bener-bener menurut gue suka. Iya, gitu. benar. Rambut lah, aksesoris, sepatu, itu happy aja gue lihat gitu. Yes, sebenarnya karena biasanya kayak the way we dress up itu kan kadang bagaimana kita tuh merespect orang kan ya. Di saat kayak kita ketemu orang kalau misalnya kayak gembel-gembel gitu. Bener bukan karena matre, tapi kita menghargai orang tersebut gitu kan. Even orang itu tajir melintir, kadang-kadang kan kayak ada satu orang almarhum Bob Sadino, udah meninggal belum ya? Udah ya? Bob Sadino gitu kan. Ya memang dia kaya banget, tapi kan gayanya begitu, ya udahlah. Maksud gua dressnya orang beda-beda gitu, iya, selera ya. Tapi lo gengges gak sih kalau kayak ngelihat orang nih ya, misalnya di saat lo ketemu sama orang, terus ada orang yang kayak nggak proper lah pakaiannya, bisa kayak cuma pakai celana pendek, let's say lo meeting sama orang gitu, terus dia cuma pakai sendal, celana pendek, kaosan gitu, lo melihat dia tuh jadi sedikit less respect atau enggak? Enggak, tapi ya gue akan lebih, misalnya gue akan bekerja sama dengan dia atau gue akan kerja bareng, ya gue akan lebih cek-cek lagi gitu. Lebih, perasaan lebih. Ya itu manusiawi lah. Karena kan orang yang dilihat pertama pasti penampilan dulu. Walaupun misalnya dia penipu kayak atau apa. Ya memang orang berpenampilan oke pun juga harus dicek latar belakangnya kalau kita mau kerja, benar-benar kerja gitu. Tapi menurut gue lu udah menang satu langkah kalau lu berpakaian lebih baik dan pokoknya oke gitu. Pokoknya di mata lo udah oke. One step ahead gitu. Oke, Kak Sam nih. Lo ini kan generasi keempat ya. Berarti kalau nggak salah nih Wong Hang Taylor ini dari tahun 33 ya? Betul. Ya kan dari tahun 1933 dan sekarang lo jadi generasi keempat. Apakah ini memang dari kecil lo mengingat tadi lo itu dari SD udah memang dress up ya, pakai rompi dan segala macam. Memang dari kecil lo udah kayak oke, gue nanti gede nih gue emang akan jadi desainer, atau itu bener-bener
tekanan dan tuntutan dari orang tua untuk meneruskan Wong Hang ini? Oke, jadi keluarga gue nggak pernah memaksakan anaknya, cucunya atau siapapun atau ponakan untuk jadi kayak gue begini, jadi desainer. Tapi dari kecil kita itu udah kayak kebiasaan kumpul keluarga, karena Wong Hang ini kan bisnis family. Kita kumpul, terus kita lihat kayak bokap, om-om gue semua kalau kumpul ngobrolnya tuh masalah jazz gitu. Kan jazz itu kan macem-macem. Jadi yang dia bahas itu badannya orang. Jadi kadang-kadang ada yang buncit. Ada satu om gue bilang, nih orang badannya buncit banget. Gue susah nih cara memecahkan gimana orang buncit itu bisa kelihatan keren gitu. Oke. Akhirnya om gue yang satu lagi nyautin, lo harus gini. Bokap gue bilang lo harus gini. Dan kita tuh anak-anak, gue sepupu-sepupu semua tuh denger. Dan akhirnya tuh nyantol banget di kepala. Jadi itu nggak tanpa disengaja, emang Tanpa udah langsung disengaja. masuk aja. Dan dari kecil memang kita diajarin, kita disuruh, lu mau kerja nggak kerja, lu harus bisa skill ini. Karena menurut mereka skill yang lu punya itu, lu kalau punya nggak rugi. Misalnya lu harus pindah ke negara manapun, kemana, lu cuman bawa gunting, bawa meteran, bawa jarum, lu bisa makan. Sama kayak kita masak, skill atau main musik ke negara manapun, badan lu doang yang lu bawa, ada piano lu bisa main, ada gitar lu bisa ngamen misalnya. Okay. Yang penting dapat duit. Jadi itu yang nancep di kepala gua. Jadi kita nggak usah kayak sekolah yang hukum oke lah, atau marketing atau apa. Kalau lu punya skill yang memang bener-bener bisa lu pakai, itu pasti menghasilkan uang. Dan tailoring itu diajarkan ke gua, bukan langsung dipaksa, lu harus 2 jam di sini untuk belajar, enggak. Gue lihat aja mereka kerja, mereka bikin pola, mereka mengukur orang, dan itu kayak jadi daily activity gue dari kecil sampai tiap tahun kan fashion show. Yes. Gue di belakang panggung bantuin orang gantiin baju, ngeliat crowdednya. Jadi itu kayak udah kayak daily activity dan jadi kebiasaan. Dan pada waktu gue gede, sebenarnya gue juga nggak terlalu into ke situ, karena gue kan hobi pesawat, gue suka traveling. Oh, wow. Gue kira gue mau jadi traveler atau jadi pilot. Jadi pilot, oke. Tapi kan susah lah, keluarga gue tuh bukan yang terlalu open minded, yang lu oke lah lu harus jadi pilot, oke. Gue sekolahin lu ke sekolah pesawat, terbang ke sana kemari, enggak, susah banget gitu. Oke. Jadi Terus apa dong? Kalau misalnya tadi kan orang tua nggak ada tekanan untuk menyuruh lo jadi desainer untuk meneruskan Wong Hang ini. Tapi di sisi lain keluarga lo juga tidak yang kayak fully support, misal lo jadi pilot atau lo mau jadi traveler gitu. Iya. Jadi ini kayak jalan Tuhan aja. SMA kelas 2 gue dikeluarin dari sekolah. What? Terus Why? Bandel? Ya, enggak, gue terlalu baik aja. Wah, apa tuh, gimana ceritanya? Guru-guru tuh gak ada yang ngerti apa yang kreativitas gue yang gue kerjakan gitu. Jadi akhirnya gue sempat nganggur beberapa bulan dan akhirnya gue masuk ke salah satu sekolah fashion. Oke, itu di SMA berarti? Waktu usia lo berapa berarti, Kak? SMA kelas 2 itu, jadi sekolah fashion itu kayak mengadaptasi sekolah dari luar negeri. Jadi kita itu bisa kayak pindah ke sana itu gak usah nunggu lulus. Dan gue diterima aja di situ. Di mana waktu itu? Ada deh, pokoknya sekolah depannya L gitu kan. Oh iya, belakangnya E kali ya? Oh iya. Lalale kali ya? Lalale kali atau lolale kali ya, oke. Lali aku. Oke, terus? Gue gak di-endorse soalnya, jadi gue males ngomongin brandnya. Yes. Anggaplah lalale gitu ya. Lalala, Iya. kan? Gue masuk ke Lalala itu, sekolah fashion, dan ya gue belajar banyak dari situ. Terus akhirnya gue selesai dan gue melanjutkan sekolah khusus tailoring di Hong Kong, short course, dan akhirnya ya udah gue balik ya beginilah gue membawa ide gue ke family business ini. Oke, berarti ide untuk lo masuk ke lalale ini itu ide sendiri, bukan karena suruhan orang tua? Nemu aja, ya makanya gue bilang ini semua jalan Tuhan. Jadi gue juga nggak pernah terlalu memikirkan gue mau jadi apa, karena waktu itu gue juga nggak tahu ya, bego aja. Jadi kayak anak-anak pada umumnya yang nggak ngerti, yang cuma main nggak memikirkan masa depan. Terus akhirnya
jalan Tuhan membawa gue ke situ arusnya, kesinilah Akhirnya. gue. Dan akhirnya lo sangat-sangat passionate ya di bidang ini. Gue jujur, gue orang yang susah diem. Bahkan menurut gue duduk di kelas tuh pressure buat gue. That's why di kelas dulu gue sering jalan-jalan, even guru itu serius nulis papan tulis, gue susah diem gitu. Dan pekerjaan gue ini membuat gue itu diem banget, karena gue seneng. Gue paling susah nangkep katakanlah guru tuh teori yang kasih rumus fisika, matematika, kimia gitu, gue paling susah. Tapi kalau itu berhubungan dengan gambar, ilustrasi, itu gue langsung nafsu lah kata orang. Dan gue bisa diem di situ. Bahkan hari-hari ini pun kalau gue kan bikin pola sendiri, bikin pattern untuk jazz, satu harian 8-9 jam gue berdiri, gue happy. Oh, wow. Gue happy karena ya itu memang akhirnya gue menemukan apa tujuan hidup gue gitu. Yes. Gue kalau disuruh gambar gue stresnya minta ampun, gila. Gue kalau disuruh gambar tuh kalau nggak gunung, matahari, lo tahu kan gambar-gambar. Tahu gunung matahari, sawah. Ya Itu udah kayak the best I can do deh. Kalau misalnya gue suruh tes psikotes gitu kan, ada kan kalau psikotes gitu kan gambar orang gitu. Mungkin kalau lo seneng gitu ya. Tapi kalau gue tuh aduh bikin baju mencong-mencong dan lain-lain itu kayak makanya itu happiness orang beda-beda. Happiness gue kalau gue bisa kayak bikin pola dengan benar, terus fittingin orang, lalu langsung pas gitu, gue happy banget. Terus gue bisa traveling, habis itu jalan-jalan, refreshing, cari ide baru, terus ke negara manapun gue selalu lihat-lihat jas orang, kain, itu udah kayak heaven buat gue. Jadi menurut gue bukan makanan yang gue cari, bukan apa, tapi tempat-tempat fashion, baju, jualan kain, dimanapun, ke Tokyo ada Fabric Town, ke Milan, ke Florence, ke London lagi ada, Savile Row, itu jalanan ujung pe ujung semua tailor. Gue sampai private di situ, tau nggak? Orang nggak ada yang private di depan tailor orang, gue private di situ. Tempatnya Kingsman itu, gue di situ. Iya, jadi happiness gue lah, itu kesenangan gue. Pokoknya kalau gue udah ke situ, gue udah lihat kain-kain apa, ya udah setelah itu mau kemana terserah. Gila ya, ada orang yang seneng banget lihat kain, itu berarti lo ya. Iya, dan gue suka kalau ngeliat kain pusing. Dan gue suka traveling karena gue itu ngumpulin poin-poin pesawat. Gue juga nggak tahu, hamba poin banget. Yes. Ngumpulin poin, terus gue bisa kayak lihat pesawat-pesawat di airport, duduk di lounge-nya, gue menikmatin kursi pesawatnya. Itu nggak tahu, itu kepuasan gue. Karena lo seneng pesawat juga kan. Jadi ini di sisi lain lo bisa kerja di bidang tailor ini, dan di sisi lain lo traveling juga karena lo ngeliatin pesawat-pesawat, berarti itu oke banget ya. Iya, jadi gue seneng duduk di pesawat, duduk di airport, hadapan gue ya cuman runway aja. Yes. Gitu, happy. Oke. Kak Sam, dengan umur lo sekarang 29 kan? Iya. Kalau gue liat Instagram lo ya, lo udah udah agak harusnya Om Sam lo, dengan anak lo udah 1 kan? Iya benar. Jangan diomong maksudnya. Jadi Om Sam nih, dengan lo umur 29. Kalau gue liat Instagram lo udah pergi ke sana kemari. Tadi lo udah ke London, lo udah ke Milan, lo udah bisa naik private jet juga gitu. Belum ya? Oh tadi berarti pesawat naik business class lah gitu ya. Oke. Berarti lo udah sukses lah. Gue melihat lo sebagai orang udah sukses. Dan lo juga sepertinya very comfort ya di pekerjaan ini. Apakah it's a privilege bisa jadi generasi keempat dari Wong Hang gitu? Lo kan berarti ini udah menurunkan bisnis ini ya sampai lo seperti ini. Atau lo merasa bahwa enggak kok, ini emang kerja keras gue sendiri gue bisa seperti ini? Enggak. Gue gak pernah merasa gue kerja keras. Ini karena support keluarga dan tim gue solid. Tim gue adalah family. Keluarga gue, bokap, kakak gue, adik-adik, sepupu semua. Itu tim, dan semua karyawan yang ada itu kerja keras mereka juga. Jadi karena tim yang solid, akhirnya bisa membawa brand Wong Hang ini meroket gitu. Gue selalu bilang sama mereka juga, kalau gue sendiri mungkin hari ini gue bikin Samuel Taylor misalnya, ya pasti ceritanya lain. Ya mungkin aja bisa sukses, tapi mungkin nggak cepet. Mungkin nunggu gue jadi bener-bener om-om umur 49 tahun 49 tahun, atau 59 kali. Tapi karena legacy ini kan udah
kerjakan oleh ya dari kakek buyut, kakek gua, bokap dan om-om gua semua, ya akhirnya kita melanjutkan, ya kita udah di gerbong kereta yang udah cepet gitu. Oke. Jadi apa yang kita kerjakan itu ya jauh lebih mudah. Makanya gue selalu bilang gue selalu bersyukur, bukan karena kehebatan gue atau kreativitas yang gue punya, tapi karena gue punya tim, gue punya masuk ke gerbong yang benar, gue punya keluarga yang oke semua, jadi kita kerja bareng-bareng kompak, jadi semua itu going very fast. Oke. Gitu. Berarti privilege apa aja yang lo dapatkan sebagai generasi keempat dari Wong Hang Taylor? Privilege-nya adalah gue punya tim yang oke, gue punya good family, good relation with them. Banyak lah. Banyak ya. Apalagi bisa dikenal Wong Hang itu kan sebagai salah satu legend tailor, salah satu tailor yang paling tua di Indonesia, 85 tahun. Ini mau menjelang 86 tahun dan masih eksis. Ya, itu kan privilege banget. Yes. Ya kan, beda kalau ya tadi gue bilang bikin Samuel Taylor baru umur setahun, 2 tahun, atau masih angka 10 tahun, ya lain lah. Yes. Lain. Oke, lo megang Wong Hang yang bener-bener lo yang pegang tuh udah berapa tahun berarti? Gue baru bener-bener kerja serius, ada working hour-nya 2011. Oh, dari 2011, berarti udah 9 tahun ya? Ya. Di tahun ini? Ya itu bener-bener gue pindah ke Jakarta sampai hari ini. Oke, tadinya di Surabaya? Surabaya, gue orang Surabaya. Orang Surabaya, Asli. Wong Jawa lo asli Jawa. lo. Iya. Keren. Nih, tapi gue tuh penasaran deh, industri fashion itu kan pasti fashion itu selalu dinamis dan berubah-ubah. Yes. Nggak mudah buat dia dalam kacamata framing gue ini nggak mudah untuk mempertahankan bisnis selama 86 tahun tuh agar tetap eksis. Apalagi kan sekarang brand-brand tuh semakin bermunculan ya. Yeah. Kadang-kadang brand-brand lama yang tradisional itu mulai tenggelam gitu. Yeah. Maksudnya kayak how do you manage it gitu? Gimana cara lo itu untuk mempertahankan si Wong Hang ini tuh tetap eksis? Apalagi kalau misalnya gue lihat customer-customernya itu orang-orang kalau nggak pejabat, artis-artis gitu. Nah, lo gimana sih caranya? Apa lo ada strategi sendiri atau gimana? Semua tuh mengalir. Jadi kalau kita mau belajar pasti kita menemukan jalan. Apalagi kalau kita mau coba gitu kan. Dari 2011 sampai hari ini, menurut gue tuh cuman melihat dan gue belajar dari banyak hal. Salah satunya peluang aja, peluang contohnya kayak sosial media. Yes. Kalau kita nggak bikin, kita pasti ketinggalan. Yang kedua, bagaimana kita merubah style, ngikutin tren yang ada. Bahkan kalau di Indonesia tuh trennya itu belum ada, ya kita bikin. Kayak misalnya 2012, 2013, gue pakai jas kotak-kotak kayak begini aja. Community yang gua sering kumpul itu kayak bilang lu kayak badut, lu kayak pakai sarung, pakai ini, pakai itu. Tapi karena kita konsisten, kita pakai itu terus, kita bawa, ya akhirnya orang-orang di sekitar kita tuh udah mulai wah biasa, dan akhirnya dia coba, orang lain komen, dia coba lagi, orang lain komen, akhirnya itu menjadi suatu tren yang ada. Intinya adalah kita harus berani mencoba, pakai aja yang aneh. Harusnya ini sama ini juga nggak cocok kali. Tapi dilihatnya kalau lo keren aja, apa karena lo Samuel Wongso? Ya terserah orang mau menilai kan. Kalau misalnya dia bilang gua aja cocok, apalagi yang lain gitu. Makanya kita coba aja pakai. Gue di sosial media dulu pakai warna-warni, pakai jas warna pink. Memang pink warna favorit gua, bukan hitam. Gua nggak punya jas hitam sampai hari ini. Jadi ya orang pakai jas pink waktu itu. Sosial media juga, gue juga baru punya Instagram dan orang-orang cuma lihat, aduh ini orang aneh banget, nyentrik banget. Ya gue pikir, ya emang gue demen. Oke. Gue demen dan menurut gue pink juga sah-sah aja gitu. Nggak harus punya cewek kan, pink kan. Gue pakai pink, marun, orange, biru, polkadot, bintang. Clinton aja pertama kali lihat gue pakai begitu dia bingung, gue orang apa gitu kan. Jas kayak begini gue juga punya warnanya. Pokoknya yang nyentrik dan lo berarti kayak menerobos stigma bahwa warna pink tuh buat perempuan. Iya. Warna hitam buat laki-laki gitu. Dan gue menerobos bahwa jas gak harus warna hitam. Oke. Karena filosofi gue, kalau ada tailor atau desainer yang ya udahlah lo pakai hitam aja, ya
menurut gua lu males aja. Oke. Pokoknya ya udah gua ukur, lu pakai item, terserah item yang mana, udah lu bayar, gua dapet duit. Kalau gua nggak, gua paling anti kayak begitu. It's a good thing ya. Berarti lo mencoba hal-hal yang baru Iya. yang di luar pasaran orang-orang kali ya. Ya, waktu itu. Waktu Dan itu. akhirnya itu kan jadi mulut ke mulut dan orang berani akhirnya mau mencoba. Oke. Dan disitulah kita mulai branding. Mulai branding dari situ. Berarti tadi dari media sosial, terus juga karena Dari semua lah. dari semua hal ya. Dan salah satunya medsos juga dong, pasti penting kan? Ya, nggak menutup kemungkinan kan. Medsos itu kan sekarang kan salah satu media yang paling oke, Yes. ya kan. Semua orang lihat medsos sekarang. Udah paperless. Yes, Sekarang benar. udah semua judulnya semua. Jadi ya udah. Oke. Itu media yang paling bagus sekarang. Sekarang YouTube nih lagi kencang Iya, kan. podcast ya kan, Podcast. podcast orang-orang sekarang juga udah mulai kalau nggak yang suka visual dengarnya audio gitu. Ya, betul. Nah, tapi Kak Sam, gue pengen tahu sih, maksud gue Wong Hang ini bertahan 86 tahun pasti ada satu nilai yang selalu dipegang teguh dong untuk mempertahankan, kayak dasar-dasar nilai Wong Hang sendiri itu apa sih yang sampai sekarang tuh nggak pernah hilang dan ini jadi ciri khas Wong Hang gitu. Kalau kita nggak ngomong fashionnya, berarti gua tetap akan ngomong kekeluargaan. Kekeluargaan. Yes, family first. Oke. Jadi memang kedengarannya kok lu ngomongnya keluarga. Ya emang itu yang nilai jualnya. Kalau nggak ada yang namanya keluarga ini. Jadi bokap gue tuh ada 7 saudara cowok, ya 7-7-nya itu semua di Wong Hang. Dan sekarang generasi keempat, anak-anaknya juga beberapa udah mulai masuk. Dan gue lihat mereka makin gede, makin besar, jalannya makin kenceng karena mereka rame-rame. Oke. Gitu. Dan sekarang gue udah mulai besar, ada kakak gue, ada adik-adik gue, sepupu-sepupu gue yang udah mulai gede-gede semua. Ya value itu yang kita tangkap. Jadi karena kita bareng-bareng kerjasama, ya jadinya ya apa? Terus sampai sekarang jadi tetap eksis ya. Iya. Berarti nilai kekeluargaan yang ternyata Kekeluargaan. itu Dan- jadi dan fondasi ya. Fondasinya memang kuat di situ. Bahkan sampai gue dengan karyawan pun, dengan para tukang-tukang pun, gue menganggap mereka semua keluarga sepupu lah. Oke. Karena ketemunya baru gede. Jadi ya kita menganggap mereka juga seperti keluarga beneran. Dan mereka juga kan ada orang bilang kan, kadang-kadang dengan gaji lu yang gede banget, kadang-kadang kenyamanan tuh gak bisa dicari. Ya kan? Gua sama karyawan-karyawan mungkin gaji ya oke lah, ya kan? Tapi ya kekeluargaan itu yang Benar. bisa dicari karena ya kita bisa makan bareng, kadang-kadang bisa ngobrol, udah nggak ada gap, santai aja. Oke. Salah juga ngaku, Yes. bener juga ya udah gitu kan. Oke. Biasanya justru kalau misalnya bisnis, gue nggak bilang semua bisnis ya, ada beberapa bisnis kalau misalnya melibatkan keluarga justru banyak dramanya. Betul. Ya kan? Tetapi justru kalau di Wong Hang tuh nilai keluarga jadi fondasi utama yang menyatukan ya. Gue nggak bilang ada dramanya loh. Oke, tapi berarti itu tetap jadi fondasi. Tapi drama-drama keluarga gitu ada? Iya dong, nggak cuma drakor. Gak cuma drakor. Ya, drama keluarga kita juga ada. Pasti Tapi ada ya. bagaimana kita ya menyelesaikan. Jangan sampai value ini hilang. Lu nggak akan undang gua hari ini kalau nggak ada Wong Hang. Dan Yes. gua nggak akan bilang Wong Hang itu ada karena keluarga. Jadi ya itu yang gua jual. Oke, nilai itu ya. Itu yang menjual, bukan gua jual. Iya, gue jual kayak Gua jual diri lagi. ya. Berani berapa lu? Itu yang dijual dari Wong Hang ya. Iya, itu yang menjual. Itu yang menjual. Itu yang menjual. Tapi kalau misalnya kayak karena dunia fashion itu dinamis dan selalu berubah, itu pasti diharuskan kita itu menjadi being kreatif ya untuk berinovasi gitu. Nah, sejauh ini Wong Hang yang pastinya udah harus yang tadi mungkin tradisional pasti harus menggunakan media sosial dan lain-lain gitu. Apalagi sih ada inovasi-inovasi yang udah dilakukan Wong Hang sampai sekarang nih 2020 yang mencoba kayak catching up gitu sama zaman yang millennials yang serba modern ini gitu. Gue nggak bilang kita ini sudah modern banget. Jadi Wong Hang ini tetap ada nilai-nilai tradisional yang kita nggak bisa ilangin. Oh, justru itu jadi ciri khasnya. Ya, karena cara kita membuat jas itu masih tradisional banget, pakai tangan, patternnya juga masih
basicnya masih sama, yang tentunya kita kembangin dengan tren yang sekarang. Jadi pattern itu nggak pernah dikerjakan oleh karyawan. Jadi selalu gua, om gua, bokap, sepupu-sepupu gua, kakak gua yang kerjain semua. Oh, jadi masih pakai tangan sendiri. Jadi pembuatan Iya, patternnya patternnya itu itu masih- semua menggunakan tangan kita sendiri semua dengan resep-resep ya yang kuno itu. Iya, yes. Dan ya tentunya ya gaya kita berjualan, kan kita tetap harus jualan dong. Iya dong, pasti. Ya ngikutin zaman. Oke. Jadi kesan tradisionalnya masih tetap ada, dan itu kalau bisa jangan hilang, karena itu kayak warisan budaya yang nggak semua sekarang tailor itu bikin di Indonesia. Makanya kita berani bilang kita bespoke. Bespoke itu kan bener-bener kita bikin, kita ukur semua sampai fitting, pokoknya sampai jadi jas gitu. Oke, kemarin juga gue ngeliat kayaknya ada berita kalau Wong Hang itu bikin aplikasi yang bisa ngukur sendiri nggak sih? Iya betul, ya Iya itu kan? kan perkembangan zaman. Iya, tetap Jadi, tetap bisa. supaya misalnya nih ada orang katakanlah jauh, kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Papua misalnya, ya nggak usah jauh-jauh kirim ukuran, tinggal foto aja pakai smartphone. Tapi itu precisely, maksudnya kayak bener-bener ukurannya sama gitu. 90% iya. 90% Gua nggak ya? bilang teknologi itu perfect ya, Oh, pasti yes. ada selisih dikit, lebih gede, tapi at least nggak sesusah lu ngukur dengan meteran, karena kan nggak semua orang pengalaman gitu. Iya, Dan benar-benar. nggak semua orang punya meteran di rumah kan. Iya, gue juga nggak punya, gue aja nggak tahu nih lingkar Iya. pinggang gue Gue berapa. nggak usah punya lah, ntar kita ukurannya. Nih gue kalau ngeliat lo tuh jadi mau. Tersaingan lagi kita. Oke deh, Kasem. Kalau misalnya ngomongin dunia fashion untuk laki-laki nih ya, biasanya ini gue ngomong stigma dan perspektif. Pasti ada aja loh orang yang kayak melihat kayak kalau laki-laki itu bekerja di dunia fashion, itu ada gua kesan tahu. pasti dong ya kan. Ada aja yang kayak ini orang nih belok, straight atau enggak gitu. Nah, lu gimana sih caranya Ya, menurut lu gue gimana sekarang? menanggapi? Kalau om-om anak sakti sih kayaknya enggak. Nggak tentu kali. Nggak tentu. Oke, tapi maksudnya banyak gak sih pandangan-pandangan seperti itu buat lo, dan itu kayak mengganggu nggak? Ya pastilah, pasti image-nya Ada. pasti begitu. Tapi ya gua ya lu lihat gaya gua lah. Iya, Ya yes. gua nggak bergaya seperti itu dan nggak menutup-nutupin bahwa gua memang normal, sangat normal. Sangat normal. Gua mencintai perempuan apa adanya. Iya. Bagi gua tuh seni. Bener paling ya, bagus. 100% ya. Ada yang mau ngetes? Ngetes ya ke mereka. Iya, suruh buka aja celana sekarang kan. Gitu kan, turn on nggak gua? Iya, terangsang ya. Iya gitu. makanya, terangsang nggak? Pasti enggak Oke, ya, jangan ya, iya. bisa berantem nih gitu nih. Ya pokoknya sampai kapanpun menurut gua dari belakang cuman exit only. Gitu Exit aja. only sampai Exit sampai only. kapanpun ya, karena Sampai memang mati. mungkin ya kalau ada beberapa, gue nggak tahu seberapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya sebagai laki-laki tuh mencintai dunia fashion, tapi mereka Belok. takut, maksudnya mereka straight nih, tapi mereka tuh takut untuk menginjak ke dunia sana karena stigma-stigma masyarakat yang Menurut melihat gua just the way you are. just the way you are. Karena menurut gua kita punya gambar diri. Maksudnya ya lu lahir, lu punya benjolan, ya lu berarti harus seperti apa? Kayak punya benjolnya itu jangan sampai disalahgunakan ya. Benjolan kan di bawah bukan di atas kan. Oke. Jadi ya lu harus bener-bener seperti itu, bahwa itu harusnya lu laki bener-bener, karena kita punya gambar diri dan kita ya kan hampir kita orang Indonesia semua beriman. Ya kan, kita ya tau lah cuman cewek cowok, cowok harus sama cewek, cewek sama cowok. Obeng aja kalau bintang nggak bisa sama minus kan. Ya enggak ya, bintang sama bintang ya. Salah, berarti Iya. salah ngomong. Berarti Agak nggak pernah pegang obeng sih gue ya, Oh, jadi pernah gue ya? nggak tahu. Ya pokoknya kan kita semua tuh udah tahu lah di mana lobang kita yang benar gitu. Pernah ada kayak gangguan-gangguan gitu nggak Ya sih dunia pastilah, fashion? Pastilah. Rayuan-rayuan maut gitu. Ada lah pasti. Ada lah ya. Pasti. Terima apa tolak tuh? Bawa santai aja. Bawa santai aja. Ya, gua semua temen kan. Yes. Semua temen, jadi ya kalau kita kelas ngomong, lu gini, ya enggak dong. Tapi ya kita ya tetap normal aja jalan. Oh, kita adalah lelaki sejati Oke. yang notabene lelaki harus sama perempuan.
Oke. Udah titik semuanya. Dan itu dibuktikan dengan lo sekarang punya anak satu ya. Walaupun kata lo belum tentu, Belum tapi tentu. udah ada seenggaknya sedikit 50% pembuktian dong. Jangan 50% dong, 99,9%. Gua lelaki normal. Jadi 0,1-nya ini yang Itu tinggal cuman, kita pertanyakan. 0,1 mah kalau dari 100% cuman gitu doang. Gak mungkin Oke. iman gua goyang dengan Oke. laki-laki. Kalau perempuan mungkin gua bisa goyang. Yes. Kalau laki-laki Enggak, berarti enggak ya. 1000 laki telanjang, Eh. mending gua mati. Berarti ini just the way you are ya. Kalau Iya misalnya ada orang laki-laki yang suka dunia fashion dan dia masih takut untuk dianggap belok tuh berarti nggak usah takut. Berarti bisa Iyalah. untuk menunjukkan sebagai Iyalah. kayak diri dia sendiri. Gak perlu lu harus ikut-ikutin zaman yang misalnya lu kalau desainer, fashion design, lu kalau misalnya kita cowok, lu harus ngondek, lu harus bencong supaya lu diterima oleh kalangan lu. Iya. Lu nggak diterima pun, ya udah gue nggak peduli. Gue sih nggak peduli, gue nggak diterima di kalangan manapun. Yang penting gue kerja dengan benar, gue serius, gue bisa membuktikan dengan cara gue bahwa nggak ngondek, nggak banci pun, nggak gay pun, ya gue tetap bisa bekerja di dunia fashion. Yes, gue dari pertama kali ngeliat lo dateng dengan gue punya kacamata lo sebagai pekerja di dunia fashion, tapi gue bisa melihat lo ya dengan gaya lo, pembawaan lo kayak oke nih orang Laki, lurus, kan? laki nih orang. Nggak ada yang kendor kan baut-baut gue kan, kenceng gue soalnya. Kencang. Kenceng dong. Oke, Kak Sam nih kalau gue lihat nih pasar lo itu kayaknya emang udah pejabat-pejabat. Bahkan kalau gue baca tuh Presiden Republik Indonesia, Presiden kita Bapak Jokowi juga pakai jas buatan dari Wong Hang gitu. Artis-artis kalau kemarin gue lihat di Instagramnya bahkan Baskara sama Sherina. Oh baru ya? Iya kan terakhir baru ada Afgan, Hamish Daud, lalala gitu kan. Nah, pasar lo tuh memang mengejar ke situ atau gimana sih pertama kali terbentuknya artis-artis tuh jadi pakai Wong Hang gitu? Jadi kan Wong Hang itu kan udah lama, dari zaman dulu, dari zaman kakek buyut. Jadi pasarnya itu ya memang sudah terbentuk dari zaman ke zaman ya begitu. Bergantinya orde, bergantinya zaman, artis, orang-orang, ya nggak tahu ya, semuanya comes naturally aja. Dan sekarang pun gue juga nggak yang cari-cari untuk ya harus artis, Oke. harus pejabat, harus apa ya, semua berjalan dengan normal. Dan semua itu menurut gua kalau lu mau kerja juga lu harus butuh network, lu harus butuh temen yang banyak dari semua kalangan. Jadi menurut gua ya lu bergaul aja dengan semua kalangan, atas sampai ke bawah. Bener. Dari sana kan ya kalau lu memang kerjanya benar, lu berintegritas dan lu memang mempunyai apa namanya itu bisa bergaul dengan orang, ya pasti lo kan dikenal dengan sendirinya. Jadi ya tadi itu gue bilang, lo gak usah takut, gak usah ikut-ikutan orang begitu lo jadi begitu, orang begini lo jadi begini. Pokoknya lo jadi diri lo sendiri, berpenampilan apa adanya, ya lo begini ya begini, begitu ya begitu. Kerja aja, orang nanya istilahnya dagangan lo apa, ya lo jelasin dengan benar. Lu kok formal banget sih, lu kerja apa sih? Ya jelasin, ya memang ini pekerjaan gua. Dari situlah market itu terbentuk sendiri-sendiri gitu. Pada akhirnya orang-orang juga yang nyari lo sendiri ya. Iya. Ya kan. Pernah nggak sih ada artis yang kayak Sam ini dong barter endorse gitu? Ya pasti dong. Ada ya. Pasti. Itu tetap berlaku dalam Wong Hang Taylor yang udah segini gede namanya. Sekarang sih dari beberapa tahun ini nggak full barter, tapi ada semi barter. Jadi tetaplah harus ada sesuatu pekerjaan tuh yang di-appreciate. Yes, gitu. benar-benar. Oke, kalau lo sendiri nih, mungkin dari gue penasaran juga di antara banyaknya orang yang udah pakai Wong Hang, lo ada ada highest achievement gak sih pernah buatin jas untuk seseorang gitu? Dan itu siapa? Siapa ya? Lo gila lo, maksudnya kayak sampai presiden, sampai artis-artis banyak orang gitu. Mas, ada gak sih satu orang yang kayak, duh gue seneng banget, gue bangga banget bisa buatin jas buat nih orang? Siapa ya? Apa semuanya sama aja buat lo? Karena menurut gua hampir semua klien itu beda-beda gitu. Misalnya gua bikinin lo dengan badan lo yang ada begini, menurut gua, aduh,
ada kesusahannya sendiri. Dan kalau menurut gue bisa bikin lu dengan bagus, ya pasti ada achievementnya sendiri. Gue bisa bikinin si artis A atau B atau C, ya menurut gue beda-beda, hype-nya juga lain-lain. Ya ada kebanggaannya sendiri. Jadi siapa yang mentok? Gue juga bingung sekarang. Nggak ada ya. Berarti emang kalau di saat lo happy dan puas just itu. Menurut gue kepuasan gue adalah setiap orang yang gue fitting itu merasa happy, merasa dia udah menemukan hal yang berbeda, ya itu kepuasan gue. Oh, jadi bukan karena orang dibalik jasnya itu ya? Iya, bukan profilnya, tapi menurut gue apa yang gue bikin dan dia happy itu kayak wah, itu orgasmnya gue gitu. Orgasmnya di sisi orgasm yang lain ya, berarti itu orgasmnya. Ya, orgasm di sisi pekerjaan. Oke, bahkan mungkin orang itu yang bangga pakai Wong Hang Taylor kali ya, bukan menurut lo gue yang... jangan dipikirin deh. Pokoknya jangan dipikirin orangnya bangga apa enggak, orangnya bisa mempromosikan apa enggak. Pokoknya kerja aja, bikin aja sebaik mungkin. Do the best ya. Do the best. Gue dulu pernah lihat ya satu film yang main Bradley Cooper, gue lupa filmnya apa. Pokoknya dia jadi chef. Apa nih? Oh, kayak judulnya. Gue lupa. Oh, bukan judul, bukan chef. Pokoknya, I know, gue pernah nonton, kan, dia tuh berusaha banget bikin restoran yang 5 star sampai dia kepengen banget dapat Michelin star. Akhirnya kan yang datang itu kan harus apa namanya tuh? Pokoknya kalau ada yang reviewernya dia harus diperlakukan sedemikian rupa. Akhirnya gimana? Kacau kan? Yes. Ada yang sengaja jatuhin garpu lah, terus dia harus ngapain supaya dapat Michelin star. Sampai akhirnya kan bener-bener kacau. Sampai akhirnya hampir ending cerita film itu kan tiba-tiba GM-nya masuk gitu. Chef, ini ada kayak mungkin reviewer nih. Terus dia dengan santai aja kayak jawab, ya udah kerja aja dengan biasa. Emang kita profesional gitu. Akhirnya lebih bagus. Dari situ gue mikir juga, ngapain gue harus mikirin orang mau ngomong apa di belakang gue, di depan gue atau seperti apapun. Yang penting ya udah kerja aja, do the best. Benar. Yang penting orangnya kelihatan lega, seneng, atau misalnya nggak seneng pun ya kita buat senyaman mungkin, karena yang kita kerjakan adalah jasa. Yes. Jasa itu kan berarti kan kita harus menjual dengan tangan kita sebaik mungkin. Yes, benar-benar itu juga yang gue pegang sih. Gue penasaran. Be the best version of yourself gitu ya. Yes. Jadi apapun, mau sama siapapun orangnya kasih yang terbaik berarti. Mau lo artis, pejabat, mau orang biasa gitu ya. Siapapun. Pokoknya udah bayar, berarti itu kita di hire untuk menjadi asistennya dia di bidang fashion. Oke. Kak Sam, gue penasaran nih, terakhir pertanyaan mungkin dari gue yang sebenarnya mau gue tanyain dari awal tuh, gue kepo banget. Jika lo tidak dilahirkan di Wong Hang family, lo nih kira-kira akan memilih jalan pekerjaan apa sih? Karena lo kan very passionate about tadi ya tailoring gitu. Ya mungkin pilot, mungkin gue karyawan. Ada nggak sih satu pekerjaan yang kayak mungkin lo suka berandai-andai, lo tuh pengen jadi apa gitu? Apalagi lo tuh kan pernah main film kan? Di apa judulnya yang Man Bapak Ahok? Iya, A Man Called Ahok. Dan itu lo agak sedikit melenceng, ya kan, ke sana. Apakah lo juga merasa passionate di bidang acting, atau lo kayak merasa kayak gue bisa nih jadi artis nih? Ya gue bersyukur lah, ada temen Tuta namanya, sutradaranya, dia kontak gue untuk ikut di film itu. Menurut gue itu pengalaman berharga banget, walaupun memang gue nggak terlalu nyaman di dunia film. Oh, lo nggak begitu nyaman di sana? Why? Enggak, ya menurut gue itu bukan gue. Walaupun memang gue bisa berusaha lagi next time, tapi menurut gue itu bukan jati diri gue gitu di film. Dan gue nggak pernah sekolah film, walaupun memang gue ngobrol dengan orang-orang yang di film itu ya kayak Densu lah, kayak Daniel, ya mereka juga nggak sekolah film, tapi mereka gue rasa di film itu bisa jadi kayak wah gila kan, ternyata film tuh susah banget. Yes, pasti. Susah banget, jadi ya gue nggak berpikiran untuk jadi aktor sampai hari ini. Tapi waktu itu kenapa lo tiba-tiba? Ya menurut gue itu opportunity yang nggak datang 2 kali. Oke, jadi lo coba dan ternyata lo menemukan kayak gue nggak nyaman di dunia ini. Iya, akhirnya gue tahu, lega gue. Oke. Akhirnya gue tahu selama 3-4 minggu gue syuting di Belitung, akhirnya gue tahu
bahwa memang gue bukan jiwa gue bukan seni aktor, bukan di Tapi seni menjahit ya. seni gue seni baju, Seni baju, fashion. fashion. Jadi, at least gue udah mencoba dan gue nggak pernah menyesali, dan itu menjadi cerita gue, story gue pernah main film, gue pernah jadi aktor-aktoran, dan gue tahu suka dukanya, dan gue yang paling penting ini, gue bisa mengappreciate film itu susahnya bagaimana. Gue paling ingat Belitung tuh panasnya setan banget. Iya, itu seanjing-anjingnya panas. Setan banget. Jadi gue kenal kameramen itu, Om Yadi. Waktu masih tumpengan, waktu ini mau mulai film, masih putih bos. Selesai film, itemnya bukan main. 3 minggu kayak baju lagi dia ya. tuh. Dia syutingnya udah sebulan setengah atau 2 bulan, kayak baju dia itemnya. Lebay banget, sampai segosong itu. Terus kru itu kameramen, ya ini kan gua orang awam nih yang masuk ke dunia film ya. Bener-bener. Kameramen itu merubah settingannya itu kayak, wih gila banget, dan itu kan nggak gampang, ada relnya, ada meja apa, lu kan di syuting dari sini, sono, sana sini, gila, dan itu pengalaman luar biasa yang gua lihat, dan gua sekarang nggak pernah mengucapkan dari mulut gua bahwa film itu jelek. Pasti karena lo udah ngelihat proses di balik itu ya. Melihat proses di balik film itu melelahkan, gila, capek, dan jadi aktor, aktris itu juga nggak gampang. Benar. Pokoknya lu jangan komen deh. Lu jadi pemain bola juga nggak gampang kan? Yes, ada orang main bola, kelihatannya nendang gitu aja nggak masuk gitu kan. Jadi udahlah, sekarang waktunya kita bukan komentar, bukan waktunya kita untuk menjudge orang goblok, pintar, dan lain-lain. Karena menjadi profesi itu tuh nggak gampang. Ya, dan begitu juga di dunia fashion yang mungkin kita lihat cuman kayak ala gambar-gambar, ngukur-ngukur, dan ternyata itu pasti sulitnya setengah metong Kalau lihat ya. fashion TV, kelihatannya kayak, waduh ini ada delay nih, modelnya nggak keluar-keluar. Ya, itu mungkin di belakang panggung. Sibuk banget ya pasti. Mungkin Apaan bajunya ini? hilang tuh, atau bajunya sobek tuh. Gila, gue pernah lihat YouTube ya waktu itu gimana proses orang mau fashion show. Di belakang itu satu orang bisa dihandle 5-6 orang hanya Betul. untuk, apalagi dia ganti, itu kan bener-bener waktunya cuma 3 menit tuh Iya. ganti baju di sana, dipasangin rambut, diganti Yes. semuanya. True. Capek gitu ya. Itu capeknya lebay juga gitu loh. Jadi udah jangan pernah lu mencacatin hasil karya orang sedikit pun. Even jelek, even bagus, udah lu batin aja lah. Yes, Jangan yes. lu sampein ke orang, jangan apa, karena itu nggak gampang. Film lah, podcast lah, persiapannya kayak begini. Bener. Terus YouTube lagi, gue juga pernah mau bikin YouTube. Persiapan juga kayak gila kan. Sesetan-setan Belitung gak tuh persiapannya? Ya lebay-lebay kayak gitu juga lah. Lebay-lebay pokoknya. juga. Capek. Jadi lu harus mengappreciate semua orang yang punya karya. Karena karya itu dibikin nggak segampang itu. Nggak segampang cocotmu kata Nggak orang. seorang cocotmu. Iya, kalau orang bilang gak segampang cocotmu yang ngomong ini doang gitu. Yes, benar-benar. Apalagi film tuh ada nunggunya, ada proses kreatifnya di balik itu Astaga, semua. lu ngomong nunggu. Dan lo juga ya kan, apalagi lo sebagai orang yang tadi dengan kerapihan lah dan dress up lo ini, berarti lo harus keluar dari comfort zone lo dong pasti di saat lo syuting. Gue pakai singlet di Belitung. Ya kan, pasti. Gue udah duga banget. Gue nggak pernah nyukur jenggot gue sebolong gitu. Yes. Jadi muka gue kayak klimis gitu, udah kayak bulat kayak telur, kayak boboho kata orang. Udah nggak ada apa-apanya. Yes. Itu kayak bukan gue banget. Bahkan di film aja banyak yang nggak kenalin gue, karena biasa orang lihat gue ada kumis, ada jenggot. Sekarang tiba-tiba gue kayak halus, klimis gitu. Jadi Oh, tapi kan itu kan apa ya, an expansive experience yang lo ya, bisa itu akhirnya. jadi cerita gue Yes. suatu hari ke orang-orang, ke anak-anak gue mungkin, ke keluarga besar gue yang belum pernah nonton. Itu kan jadi cerita yang bagus bahwa gue memang pernah main film, walaupun gue nggak melanjutkannya lagi. Yes, oke, berarti keren banget, gila ya lo ya. Ternyata dibalik keom-oman lo ini lo tuh, dibalik keom-oman lo ternyata punya semangat untuk menjadi berbeda, tapi tetap konsisten. Lo juga bisa untuk keluar dari comfort zone. Ya. Dan tadi syuting yang berarti hidup lo nggak
cuma sekedar mau di Iya. dunia fashion aja gitu Iya, ya. betul. Iya, dan berarti benar banget, gue setuju banget sama lo kalau misalnya kita itu nggak boleh untuk kayak melihat kayak nih sekarang misalnya podcast nih alah audio doang. Lo nggak tahu ya persiapan di balik Betul. ini sejam sebelumnya kayak apa Lu dan lo setting juga. lampu, setting ini, bikinin kopi. Iya, makanya itu juga Ya. kan butuh proses Semua ya. butuh proses. Dan itu ya ada sesuatu yang harus dibayar. Yes, oke, itu benar-benar oke. Thank you so much Thank ini, you so much. thank you so Sejam much ya, nggak for berasa, having me ya. Gila nggak berasa ya, sebenarnya tuh di otak gue sebenarnya masih penuh banget dengan Jangan, katanya pertanyaan-pertanyaan. kalau terlalu lama nggak ada yang nonton. Makanya itu Ntar dia. podcast yang nggak penting ya. Tapi ini gue rasa kayak penting semua deh. Tapi kayak ini karena udah sejam ya, jadi Iya, kita kayak ngobrol-ngobrol di sini. Kita lanjutin nanti abis di belakang ini Iya, kali gua ya. kebelet kencing sih, actually. Kebelet kencing. Banget. Kalau gue kebelet kawin. Anjing. Jadi Ntar kayak gua cariin ya. Jadi- Semua lagi kayak. Aduh. kawin apa nikah ya? Kawin apa nikah ya? Nikah. Oh, nikah. Sorry. Kawin itu mungkin, ya gua nggak tahu lah. Iya, Ya iya. mungkin lah ya udah. Iya, lanjutin mungkin sendiri. ya. Pokoknya mungkin ya. Jadi Semua tuh mungkin ya. pokoknya nanti gue kalau misalnya ada calon, gue langsung telepon Kasem, Iya. ukurin langsung ya. Siap Oh, dong. siap dong. Oke, thank you. Thank you so much. Buat bisa ngobrol-ngobrol di Intermuse dan Ya. semoga obrolan kita sekarang ini bisa bermanfaat apalagi Ya. untuk para pencinta dunia fashion. Dan gue Untuk Suci semua Patia, yes. Untuk semua yang lagi meniti karir, Betul. yang lagi mau berusaha, lagi mau mencoba, walaupun usaha gue ini di gerbong yang udah sangat cepet, banyak banget yang fail yang gue terima. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati, dimanapun pasti ada jalannya. Yes, Just benar. enjoy aja. Just enjoy and ikutin prosesnya karena Yap. proses itu juga yang penting Yap. dalam kesuksesan seseorang Yap. kan. Oke, thank you, Thank you so for much. watching us, for listening ya. Dan gue Suci Patia. Saya Samuel Wongso. Dan bye bye. Dah.